Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah, NIM A11 2018 11364, kelompok A11 4624. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul data mining KRIPS DM tentang korelasi antara luas bangunan dengan harga rumah. Kita langsung saja ke PowerPoint. KRIPS DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah model proses dengan 6 fase yang secara alami menggambarkan siklus hidup ilmu data. Di dalam dunia industri yang beragam bidangnya, memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus bisa digunakan di dalam lintas industri dan netral secara industri. Baru pada tahun 1996 terciptalah salah satu standar proses di dalam dunia data mining, yaitu KRIPS DM. Selanjutnya di sini ada proses 6 fase dari KRIPS DM. Yang pertama ada business understanding, yaitu pemahaman tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Terus yang kedua, tahap kedua ada data understanding. Data understanding ini tahap ini itu dimulai dengan pengumpulan data yang kemudian akan dilanjut dengan proses untuk mendapatkan pemahaman tentang data tersebut. Yang ketiga ada data preparation. Pemahaman dari data preparation ini adalah proses penyiapan data yang akan diproses. Terus yang tahap keempat, modeling. Modeling adalah proses penerapan teknik model yang sesuai dengan data tersebut. Terus yang tahap kelima, evaluasi ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas satu atau lebih model yang akan dikirimkan pada fase permodelan. Terus yang tahap keenam, di sini ada development. Development ini tahap untuk penerapan atau implementasi. Selanjutnya contoh dari business understanding, problemsnya seberapa pengaruh antara luas bangunan dengan harga rumah. Objektif menemukan korelasi antara luas bangunan dengan harga rumah. Data understandingnya di sini saya membuat dua atribut. Saya punya data dengan dua atribut, yaitu luas bangunan dan harga rumah. Nah, ini atributnya. Terus yang ketiga, tahap ketiga ada data preparation. Di sini gambar di sini adalah data yang saya gunakan dalam proses ini. Dataset ini terdiri dari 520 rows dengan dua atribut. Kemudian modeling, saya menggunakan tools RapidMiner. Setelah saya memasukkan data, decision tree model visualization yang keluar seperti ini. Terus evaluation, ini setelah melakukan penerapan, evaluasi yang saya dapatkan tuh luas bangunan sangat berpengaruh pada harga rumah. Terus ini pada tahap developmentnya. Ini penerapan implementasi pada Python. Kita langsung saja ke source code-nya. Nah, saya di sini sudah menyelesaikan coding dari proses tadi. Saya akan menjelaskan. Pertama-tama kita mengimport lebih dahulu library yang kita butuhkan. Ada 4 library, yaitu NumPy, Pandas,
Matplotlib, dan scikit-learn. Nah, NumPy ini berfungsi untuk kebutuhan saintifik dan matematika pada coding ini. Terus Pandas digunakan untuk library Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data seperti membuat tabel atau mengubah data dan lain-lain. Terus ini ada library Matplotlib. Library ini digunakan untuk membuat grafik plot sesuai kebutuhan. Terus di sini library scikit-learn digunakan untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Nah, setelah kita mengimport library, kita memanggil dataset yang kita sudah punya tadi, yang kita siapkan. Berhubung saya sudah punya, terus saya sudah masukkan di sini dengan caranya seperti ini. Nah, kita pilih tadi data yang kita sudah siapkan. Ini berhubung saya sudah, terus teks seperti ini, dataset Pandas read Excel. Nah, kita tulis nama dataset sama. Kemudian data tersebut akan tersimpan pada variabel X dan Y. Kita coba run. Nah, tidak ada error, berarti lanjut. Case ini berfungsi untuk melihat atribut. Nah, di sini ada dua atribut, luas bangunan dan harga rumah dengan tipe objek. Terus lanjut ada shape di sini saya run. Shape ini berfungsi untuk menampilkan record. Nah, di sini ada 520 rows dan 2 kolom. Nah, di sini ada fungsi dropna. Dropna ini berfungsi untuk menampilkan isi dataset. Nah, ini ada 520 rows dan 2 kolom. Ini dataset sudah ditampilkan semua. Nah, setelah itu kita split dataset menjadi training set dan testing set. Langsung saja dari library scikit-learn, model selection, terus import train test split. Nah, kemudian data tersebut akan masuk ke data xtrain, variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, di sini ada test size 0.2. Nah, di sini tuh data akan dibagi 80 menjadi 20%. Jadi 80% untuk training set dan 20% untuk testing set. Nah, jadi datanya ini di training set karena total data ada 520, di training set ada 416. Terus di testing set ada 104 data. Setelah di split, ini kita coba run. Nah, tidak ada error. Kita lanjut saja. Melakukan fitting simple linear regression training set. Ini sama, terus importnya linear regression. Terus buat variabel regressor linear regression, terus di fitkan di xtrain dan ytrain. Kita coba run. Nah, tidak ada error. Langsung saja kita memprediksi hasil test set. Ypred regressor predict xtest. Kita coba run. Tidak ada error. Nah, ini selanjutnya kita coba untuk visualisasi data. Langsung kita coba ya. Nah, ini contoh visualisasi datanya. Ini harusnya ada dihitung, ini ada 520 data. Selanjutnya, setelah kita memvisualisasikan datasetnya, kita visualisasi hasil prediksi pada training set. Nah,
Sama, pertama kita buat ukuran plotnya terlebih dahulu. Ukurannya 10/8. Terus ini kita buat data observasinya. Di sini data observasinya berwarna hijau ya. Setelah itu kita buat hasil prediksi dengan warna merah, garis warna merah. Setelah membuat hasil prediksi, kita beri judul dan label, baru kita tampilkan. Nah, di sini ada total training set, berarti ada 416 data, dan ini hasil prediksi, garis hasil prediksi ya, berwarna merah ini garis hasil prediksi. Nah, setelah kita visualisasi hasil prediksi training test, kita visualisasi hasil prediksi pada test set. Nah, sama, kita pertama buat ukuran plot dulu. Setelah itu kita buat datanya. Setelah data, hasil prediksi, kemudian beri judul dan label, kita baru tampilkan. Nah, di sini datanya berarti berjumlah 104, dan ini hasil dari prediksinya. Ini garis prediksinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.